Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi melalui Badan Reserse Kriminal menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan menghentikan penyelidikan atas laporan dari tim pembela ulama dan aktivis yang dilaporkan oleh saudara Egy Sujana. Hari ini Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal secara resmi menyatakan menghentikan penyelidikan atas laporan TPUA dan menyatakan ijazah Jokowi asli. Dengan demikian, konsekuensi hukum yang akan berlanjut setelah ini tentu akan menyasar kepada laporan Joko Widodo di Polda Metro Jaya terhadap 5 orang yang telah dilaporkan beberapa minggu lalu. Polri telah melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan uji forensik terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi dan telah mendengar keterangan dari berbagai pihak sehingga berkesimpulan bahwa ijazah Joko Widodo dari UGM itu asli adanya. Ini akan menjadi konflik terhadap masyarakat, konflik di tengah masyarakat. Akan banyak yang menerima, tetapi banyak juga yang tidak menerima bahwa yang disampaikan oleh Polri ini akan menjadi sebuah kontroversi baru dan perdebatan di tengah masyarakat kita. Dan isu ini akan terus berkembang soal kejujuran pelaksanaan uji yang dilakukan oleh Polri. Kalau kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP, maka Laboratorium Forensik Polri adalah satu dari laboratorium forensik yang diakui di dalam proses penegakan hukum di negara kita. Hasilnya bisa dibawa menjadi bukti di pengadilan dan pembuktian-pembuktian lainnya. Dan Laboratorium Forensik Polri juga diakui oleh dunia internasional. Nah sekarang, apakah publik akan menerima kenyataan, menerima kebenaran yang disampaikan oleh Bareskrim Polri soal ijazah Pak Jokowi tersebut? Ini akan menjadi kontroversi baru di tengah kita dan tampaknya bangsa ini akan terus diisi oleh perdebatan soal ijazah Pak Jokowi yang tidak akan tuntas-tuntas. Bangsa kita tampaknya akan terus dibawa dalam situasi perdebatan masalah ijazah Pak Jokowi yang tidak akan pernah selesai. Apalagi nanti ketika para terlapor di Polda Metro Jaya dilaporkan oleh Joko Widodo akan dijadikan tersangka, ditahan, diproses hukum, disidang, divonis, dinyatakan bersalah. Maka ini tidak akan pernah tuntas persoalan ini dan akan semakin membuat bangsa kita seperti akan sibuk membahas isu yang tak penting untuk bangsa ini sama sekali. Nah, bagaimana kepada Roy Suryo, Rismon, Egy Sujana, Tifa, dan siapa lagi itu yang sudah dilaporkan oleh Joko Widodo? Tampaknya harus bersiap, harus mempersiapkan diri, mempersiapkan tas dengan isi pakaian baju ketika Polda Metro Jaya akan menjadikan hasil forensik dari Bareskrim Polri sebagai rujukan barang bukti atas laporan Joko Widodo. Maka tentu para terlapor ini akan menjadi tersangka. Tentu para terlapor ini akan bisa ditahan karena mengingat ancaman hukum yang ditujukan kepada mereka di atas 5 tahun. Ini akan menjadi sebuah kisah bahwa di negara kita pernah terjadi rakyatnya dipenjara karena mempersoalkan keaslian ijazah pemimpinnya. Ini akan menjadi sebuah sejarah buruk di negara kita yang akan dicatat bahwa rakyatnya pernah dipidana karena mempertanyakan keaslian ijazah pemimpinnya. Inilah bangsa kita sekarang. Seharusnya tak perlu pidana. Seharusnya tak perlu ini menjadi masalah bagi kita. Seharusnya ini bisa selesai sejak awal. Tetapi Pak Jokowi telah memilih untuk mempidanakan rakyatnya yang mempertanyakan, mempersoalkan keabsahan ijazahnya. Tapi itu adalah hak Pak Jokowi secara hukum. Tidak bisa disalahkan Pak Jokowi secara hukum. Tetapi secara kebijaksanaan, saya tentu menyalahkan Jokowi.